Saya masih bersama Habib Milenial, Habib Jafar. Ia menulis buku yang judulnya adalah Tuhan Ada di Hatimu. Tahu nggak, buku ini judulnya sering aku pakai alasan untuk nggak ke gereja. Oh, karena ada di hati. Kok nggak ke gereja? Tuhan ada di hatiku. Tahu nggak? Saya menulis buku itu bukan untuk itu. Itu buku saya tulis karena. Tapi benar dong. Betul, ya betul. Kan? Tuhan ada di hatiku. Jadi nggak perlu ke gereja. Jadi buku itu ditulis karena ketika COVID-19 itu. I know, nggak usah dibahas. Ini cuma sekedar alasanku aja. Aku bermaksud ngelucu, Bib. Oh begitu. Iya. Rossi lucu, dua kata lucu. Iya. Kenapa bisa esensinya dapet, lucu lagi? Sering nonton Sri Mulat ya? Sebenarnya pertama ya adalah karena saya lahir di komunitas Arab yang lucu-lucu. Arab tuh ada lucu? Iya, komunitasnya lucu-lucu. Kemudian saya juga punya darah Madura yang Kalau Madura lucu aku percaya. Nah itu lucu-lucu. Kemudian saya mengedukasi diri saya untuk kepentingan dakwah itu, Pak Rossi. Sebenarnya bukan hanya komedi yang saya belajar. Saya belajar komedi secara otodidak, kemudian dengan ngobrol-ngobrol bersama teman-teman stand up komedian. Tapi juga public speaking pun saya belajar untuk kebutuhan dakwah. Pernah nggak dikritik bahwa kayak gini bukan Habib. Habib itu kan harusnya berwibawa. Betul. Juga harusnya keras. Harusnya ada kritik itu nggak, Habib Jafar? Kritik itu pasti ada, tapi sambutannya jauh lebih besar. Tapi kan kita tidak hidup untuk orang lain. Kritik kita terima kalau memang relevan, itu akan menjadi introspeksi bagi diri kita. Tapi kata ayah itu kita bukan hidup untuk orang lain, tapi kita hidup untuk Tuhan kita. Bukan karena ingin dihormati oleh orang lain, tapi karena ingin menjadi terhormat di mata Tuhan gitu. Cara merayu Tuhan. Buku yang ditulis juga. Seni merayu Tuhan. Seni merayu Tuhan. Kenapa menurut Habib bahwa ketika kita bicara tentang Tuhan, maka bawalah juga sisi-sisi yang Tuhan itu juga, maaf ya, maksud saya, ia juga sama seperti manusia. Tentu tidak sama seperti manusia. Tapi kan berani banget seni merayu Tuhan. Kenapa sebagai seorang keturunan Nabi justru mengajarkan itu, merayu Tuhan? Iya, kita itu dididik untuk menjadi seperti Tuhan, walaupun kita tidak pernah mungkin sama seperti Tuhan, bahkan pada batas yang paling kecil sekalipun. Tapi kita dididik untuk yatahallaku bi ahlakillah, kata Islam. Berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Itulah jalan spiritualitas Islam. Tuhan pengasih, marilah jadi hamba pengasih. Tuhan penyayang, marilah jadi hamba penyayang. Tuhan dermawan, marilah jadi hamba yang dermawan. Itulah jalan menuju Tuhan. Sebenarnya kita dididik untuk itu karena ada ruh Tuhan dalam diri kita. Karena itu sebenarnya kita dididik untuk kembali kepada diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita itu ada DNA yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan kita terikat perjanjian dengan Tuhan di alam ruh terlebih dahulu sebelum kita lahir ke dunia, bahwa kita akan beriman kepada Tuhan dan hidup di bawah kasih Tuhan, di jalan Tuhan yang penuh dengan toleransi, kedamaian, kehangatan. Karena itu memang justru jalan kita. Tapi kemudian bahkan intoleransi itu sesuatu yang tidak rasional. Orang Hindu itu mayoritas di Bali, tapi lebih gede dikit di Indonesia udah jadi minoritas. Betul. Yang mayoritas Muslim. Muslim lebih gede dikit sedunia, yang mayoritas justru umat Kristiani. Jadi tidak ada sebenarnya mayoritas dan minoritas. Islam mengajarkan bahwa kita semua setara sebagai hamba Tuhan. Bahkan sebagai makhluk Tuhan, kita semua setara dengan binatang, dengan tumbuhan. Relasi kita dengan orang lain seharusnya subjek-subjek, dan relasi kita dengan lingkungan juga subjek-subjek. Perlakukan siapapun, manusia ataupun bukan, sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Kalau kembali ke pengalaman Habib menjadi seperti sekarang itu, zigzag dan kemudian ketemu akhirnya ada juga, Habib baru tahu ada orang Katolik yang baik juga. Biasanya yang baik tuh Islam semua. Betul, seolah-olah.
Nah, percakapan apa atau dialektika apa yang justru dari orang yang berkeyakinan berbeda atau agamanya beda justru bisa mengembalikan seorang Habib Ja'far menjadi seorang yang toleran? Bukan percakapan, tapi sikap. Karena itu yang lebih penting dari pesan adalah kesan. Pesan itu belum tentu berkesan, tapi kesan pasti bernilai kesan. Apa itu? Artinya Nggak, ketika saya maksudnya kesan berhubungan apa? dengan dia di SMP saya, relasi saya begitu hangat dengan dia. Bagaimana kemudian dia mengingatkan saya ketika waktu sholat. Bagaimana dia berbagi kepada saya ketika saya butuh. Bagaimana dia menemani saya ketika saya jalan pulang. Karena SMP saya negeri dan tidak mudah menjadi orang Arab di SMP negeri yang justru menjadi minoritas. Itu pembelajaran juga bahwa bagi saya tidak seharusnya ada mayoritas dan minoritas. Kita semua setara. Mayoritas itu fakta, tapi mayoritarianisme itu adalah keburukan yang ada. Karena itu seringkali ketika ada terjadi aksi intoleransi, jangan bilang bahwa ini dilakukan oleh kaum mayoritas. Enggak. Misalnya mayoritas muslim itu toleran. Ya. Yang menghancurkan toleransi itu mayoritarianisme. Yang mayoritarianisme ini bisa ada di diri siapapun. Ya. Perasaan merasa paling benar, bisa menghakimi orang lain, ego dan lain sebagainya. Oke, siapa nama temennya itu jadi yang membuat mengembalikan itu suara Hendra. Hendra? Iya. Seorang Katolik? Seorang Katolik. Mas Hendra, terima kasih. Betul. Anda sudah membawa nama baik Katolik. Itu Betul. dong. Dan saya rasa salah satu yang menyadarkan banyak orang tentang bagaimana kemudian kita harus membangun relasi yang baik dengan umat Katolik. Salah satunya adalah Paus Fransiskus. Oh iya. Seorang yang karya-karyanya saya baca, biografinya itu mungkin tidak kurang dari 3 biografi beliau yang sudah saya baca. Dan saya pernah bertemu langsung dengan beliau. Bib, itu tradisi gereja Katolik ribuan tahun oleh seorang Paus Fransiskus bisa dilakukan di tahun ia melakukan terobosan baru di tahun pertama. Umat Katolik itu ada namanya Kamis Putih sebelum Paskah. Itu menceritakan soal Yesus Kristus yang mencuci kaki para rasul. Itu ribuan tahun itu pasti hanya umat sendiri atau para kardinal, orang Katolik. Kalau apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus? Mencuci kaki umat muslim, mencuci kaki narapidana muslim, mencuci kaki seorang perempuan muslim imigran. Itu tradisi ribuan tahun. Ia ganti dengan satu tradisi yang mengubah wajah gereja Katolik. Itu soal kesan kan. Bagaimana yang berhari-hari Paus Fransiskus di Indonesia bertemu dengan berbagai komunitas muslim, tapi yang kemudian memberikan kesan tentang toleransi begitu kuat adalah ketika beliau mencium dahi imam besar Masjid Istiqlal dan imam besar Masjid Istiqlal ketika mencium juga dahi beliau. Jadi kesan itu yang dibutuhkan. Dan saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Rosi tadi. Kenapa saya harus menjadi lucu? Kenapa saya harus belajar public speaking? Untuk kemudian bukan hanya memperluas pemahaman orang tentang Islam agar saya bisa menjadi Hendra dalam versi Islam yang memberikan kesan kepada orang bahwa Islam itu agama yang toleran, tapi juga agar kemudian agama itu tidak stuck di ritual saja. Persis, ya. Ada yang utama lebih daripada sekedar ritual. Vatikan menjadi pusat ritualitas, tapi Vatikan menjadi pusat humanisme, kemanusiaan. Itu diperkenalkan secara besar oleh Paus Fransiskus. Karena itu saya ingin mendorong kita bukan hanya saleh secara ritual, tapi saleh secara sosial dan puncaknya saleh secara spiritual. Saleh secara spiritual artinya Tuhan ada di hati kita gak ngejudge orang lain. Betul. Kemudian saleh secara sosial artinya agama itu melahirkan tindakan-tindakan dan aksi-aksi sosial bagi lingkungan yang sehat, bagi manusia lain apapun agamanya, bagi kondisi yang ada di sekitar kita. Bukan hanya Tuhan itu di masjid, di gereja, di pura, tapi Tuhan harus ada di rumah sakit. Karena sesungguhnya perilaku kita, kata kita
yang memberikan kesan tadi itu haruslah mencerminkan kasih Tuhan. Betul. Itu maksudnya Tuhan ada di hati kita. Betul. Bukan berarti nggak ke masjid dan nggak ke gereja.